Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film action dengan judul Viral Factor. Film yang dirilis tahun 2012 ini menceritakan kisah petualangan seorang agen kepolisian khusus yang bernama John. Ayo, ingat sama siapa? John yang ber-IQ entah 7 entah 8 digit ini hanya mempunyai waktu 2 minggu sebelum ia meninggal untuk mempersatukan keluarganya sekaligus mencegah penyebaran virus yang sangat berbahaya. Seperti apa alur cerita film lengkapnya? Yuk kita langsung aja tonton videonya. Tapi sebelumnya, bagi yang menonton video ini, jika kalian berkenan silahkan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan alur cerita film-film yang lainnya. Film dimulai di suatu tempat di negara Yordania. Diceritakan polisi Satuan Khusus Komisi Pertahanan Internasional, disingkat KPI, sedang melakukan briefing sebelum mereka akan menjalani sebuah misi. Pimpinan operasi misi ini adalah agen yang bernama Sean Wong. Sean menjelaskan bahwa misinya adalah mengawal seorang ahli virus yang bernama Dr. Kenner Osama Muhammad. Berikut anak dan istrinya. Dr. Kenner diketahui telah mengembangkan virus cacar menjadi sebuah senjata biologis, dan Dr. Kenner akan dibawa keluar Yordania menuju Norwegia untuk menghadapi persidangan atas kejahatannya. Briefing selesai dan KPI pun memulai misinya. Di lain tempat, diketahui kepolisian Yordania sedang melakukan penyergapan sebuah tempat yang terindikasi sebagai markas teroris. Di dalam tempat tersebut, mereka menemukan berkas-berkas rencana teroris untuk menculik Dr. Kenner si ahli virus. Kepolisian Yordania pun menghubungi KPI lewat intercom, memperingatkan akan kemungkinan iring-iringan KPI yang membawa Dr. Kenner akan diserang oleh teroris. Tidak berselang lama setelah diperingatkan oleh polisi Yordania, salah satu kendaraan lapis baja KPI pun ditembak oleh seorang teroris yang bernama Mark menggunakan RPG. Rute yang akan dilewati KPI pun dibom, memaksa KPI mencari jalan yang lain. Namun setiap jalan alternatif sudah diblokade menggunakan truk dan kendaraan besar lainnya. Tiba-tiba di depan iring-iringan KPI melintas mobil tanpa pengendara yang langsung meledak. KPI pun memutuskan untuk mundur. Namun dari arah belakang, Mark kembali datang dan menembak mobil paling belakang menggunakan RPG. Mobil yang tertembak pun terbalik dan menimpa mobil yang di depannya. Dan muncullah teroris dari berbagai arah yang mulai menembaki ke arah pasukan KPI. KPI pun keluar dari mobil mencoba melindungi Dr. Kenner dan keluarganya. Manjon, salah satu polsus KPI yang akan jadi pemeran utama kita, menghubungi tunangannya yang bernama Aish, yang berada di mobil yang tadi tertindih mobil lainnya. John menanyakan keadaan Aish dan anak istrinya Dr. Kenner yang dijaga oleh Aish. Terlihat anak Dr. Kenner baik-baik saja, namun sayangnya istri Dr. Kenner telah tewas. Teroris kembali berdatangan dan KPI semakin terbojokkan. Shin yang sedari tadi mengamankan Dr. Kenner membawa Dr. Kenner memasuki sebuah gang, diikuti oleh salah satu polsus KPI yang bernama Paka. John, Aish, dan salah satu polsus KPI yang bernama Ross, beserta anaknya Dr. Kenner pun mengekor dari belakang. Tidak berselang lama, John menemukan Paka sudah tewas di dalam gang tersebut. Dan Sean berikut Dr. Kenner sudah tidak terlihat. John yang merasa ada sesuatu yang aneh menyuruh Aish dan Ross menahan langkahnya terlebih dahulu. John memeriksa terlebih dahulu keadaan di depan. Dirasa aman, John mengisyaratkan kepada Aish dan Ross untuk kembali maju. Namun tiba-tiba, John dan kawan-kawan kembali ditembaki oleh Mark yang bersembunyi di balik sebuah mobil. Dan di samping Mark yang sedang saling tembak dengan John dan kawan-kawan, ada Sean dan Dr. Kenner yang sedang bersembunyi. Diketahui Sean membelot dari tugasnya. Ia akan menculik Dr. Kenner dan memanfaatkan keahlian Dr. Kenner sebagai virologi untuk tujuannya sendiri. Tiba-tiba ada sebuah helikopter yang mendekat ke areal pertempuran. Setelah Mark mengisi ulang pelurunya, John dan Aish pun mendesak maju. Namun tiba-tiba Sean keluar dari arah yang tidak John dan Aish duga. Sean pun melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke kening Aish. Peluru menembus kepala Aish dan kembali masuk ke dalam kepala John. Aish pun langsung tewas di tempat, sedangkan John terlihat kehilangan kesadaran namun masih hidup. Shin berpindah ke 3 bulan setelahnya. Di suatu tempat di perairan negara Malaysia, terlihat sebuah kapal kargo yang sedang dalam pengamanan pihak berwenang negara Malaysia dan pasukan khusus dari Pusat Pengendalian Penyakit untuk Benua Asia, disingkat dalam bahasa Inggrisnya ACDC, ASEAN Control Disease Center. Pasukan gabungan yang memasuki kapal kargo tersebut menemukan semua awak kapal sudah dalam keadaan meninggal disebabkan oleh sebuah virus cacar yang bermutasi. Shin berpindah ke seorang bos pedagang senjata ilegal bernama Tyler. Tyler menerima telepon dari Sean yang berada di suatu tempat di pedalaman hutan Kamerun, Malaysia. Lewat percakapan telepon antara Tyler dan Sean, kita bisa tahu bahwa Sean yang dibantu Dr. Kenner telah berhasil membuat virus jenis baru hasil gabungan antara DNA cacar dan RNA Carnot, yang mana sangat mematikan dan penyebarannya bisa melalui udara. Dan diketahui kejadian yang menimpa kapal kargo di perairan Malaysia
ialah ulah dari Sean yang bertujuan untuk demonstrasi kepada Tyler yang akan mendanai Sean untuk membuat virus tersebut dengan skala besar. Sean dan Tyler berencana untuk membuat dunia memasuki sebuah era pandemi yang disebabkan oleh virus mereka. Lalu Sean dan Tyler akan menjadi produsen untuk obat dan vaksin untuk virus yang mereka buat sendiri, yang nantinya akan mereka jual dengan harga yang tinggi kepada para pemimpin negara di seluruh dunia. Scene berpindah ke Dr. Kenner yang tengah dalam kejaran para anak buah Sean. Diketahui Dr. Kenner berhasil kabur dari lab, tempat ia dipaksa membuat virus untuk Sean. Dr. Kenner pun berhasil keluar dari hutan. Namun sayangnya, ia harus tewas tertabrak sebuah mobil yang kebetulan melintas di area tersebut. Tidak lama, Sean datang. Ia memarahi Mark dan anak buahnya yang lain, yang tidak becus dalam bekerja. Sean pun melampiaskan amarahnya dengan menghabisi salah satu anak buahnya dan seorang ibu dan anak yang merupakan pengendara yang tidak sengaja menabrak Dr. Kenner. Sean pun diketahui menelpon seseorang. Lewat percakapannya di telepon, kita bisa tahu bahwa Sean menyuruh orang yang diteleponnya untuk menyewa seseorang lagi untuk menculik virologi yang lain, yang diketahui mempunyai kapasitas yang sama dengan Dr. Kenner. Virologi tersebut nantinya akan Sean gunakan untuk melanjutkan pekerjaan mendiang Dr. Kenner, sekaligus membuat obat, antivirus, dan vaksin untuk virus itu sendiri. Scene berpindah ke si John yang berada di sebuah rumah sakit di Palestina. Dokter yang menangani John menjelaskan kepada Rose, peluru yang berada di dalam kepala John tidak bisa dikeluarkan, karena akan membuat John langsung meninggal. Dan meskipun peluru di dalam kepala John tidak dikeluarkan, hal tersebut hanya akan memperlambat kematiannya. Dokter memvonis John hanya memiliki waktu 2 minggu lagi untuk hidup, sebelum John kehilangan fungsi untuk semua organ tubuhnya dan meninggal. Dokter menyarankan John untuk tetap berada di rumah sakit, namun John meminta kepada Rose untuk memulangkannya ke negaranya. Ia ingin menghabiskan sisa waktu yang ia punya dengan satu-satunya keluarga yang masih ia miliki, yaitu ibundanya. Scene berpindah ke John yang sudah kembali pulang ke Beijing, China. Ia dijemput oleh seorang wanita cantik yang bernama Wang. Diketahui wanita tersebut ialah seorang suster yang bertugas menemani dan merawat ibunya John, selagi John pergi dari rumah untuk melaksanakan tugasnya sebagai polisi khusus Komisi Pertahanan Internasional. John memberitahu suster Wang bahwa ia tidak akan lama di sini. Dalam waktu 2 minggu, ia akan pergi jauh, dan ia meminta Wang untuk kembali menemani dan merawat ibundanya. Scene berpindah ke John yang sudah berada di rumah, sedang makan malam ditemani ibunya yang bernama Fung Ling. John yang melihat ibunya sedari tadi terlihat memikirkan sesuatu, menanyakan apa yang mengganggu pikiran ibunya. Sambil berurai air mata, Fung Ling pun bercerita. Mengingat cedera yang John alami, Fung Ling rasa sudah waktunya ia mengungkapkan apa yang selama 20 tahun belakangan ini ia sembunyikan dari John. Fung Ling selalu mengatakan bahwa ayah John pergi meninggalkan mereka berdua. Namun pada kenyataannya, Fung Ling lah yang membawa serta John pergi meninggalkan ayahnya. Dan bukan hanya itu, John diketahui mempunyai seorang abang yang Fung Ling tinggalkan bersama ayah John. Pada waktu itu, John masih berumur 2 tahun. Fung Ling yang sudah tidak tahan dengan kelakuan ayah John, yang kerjanya hanya mabuk-mabukan dan berjudi, memutuskan untuk membawa kabur John beserta abangnya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Namun abangnya si John bersikeras menahan Fung Ling untuk tidak pergi. Karena takut ayah John keburu pulang ke rumah, Fung Ling dengan berat hati mengunci abangnya si John di dalam rumah dan pergi dengan hanya membawa si John. Sambil terus menangis, Fung Ling meminta maaf kepada John karena telah merahasiakan hal ini kepada John. Dia sangat menyesal dengan keputusan yang ia buat di masa lalu. Fung Ling pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia mendapatkan informasi soal keberadaan ayah dan abangnya si John. Mereka berdua diketahui pindah dan menetap di Malaysia. Fung Ling ingin punya kesempatan untuk mempertemukan John dengan ayah dan abangnya, agar ia tidak selalu merasa berdosa atas apa yang ia lakukan dulu kala. John pun berpikir, jika ia bisa menemukan ayah dan abangnya, mungkin saja ia bisa membujuk ayah dan abangnya untuk kembali tinggal bersama ibunya. Dengan begitu, John yang usianya tinggal hitungan minggu bisa lebih tenang jika nanti ia harus pergi meninggalkan ibunya untuk selama-lamanya. John pun mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan pergi untuk mencari dan membawa kembali ayah beserta abangnya. Mendengar niatan John, raut kesedihan di wajah Fung Ling pun seketika sirna. Fung Ling lantas membekali anaknya itu dengan sebuah foto keluarga. Di dalam foto tersebut ada John kecil, ibu dan ayah John, serta abang John. Tapi nggak ada John IQ7 ya. Aduh. Scene berpindah ke sebuah persidangan di Kuala Lumpur, Malaysia. Diketahui di persidangan tersebut ada seorang penjahat kelas kakap bernama Man Yeung yang sedang dijatuhi hukuman atas 2 kejahatan yang ia lakukan. Di antaranya perampokan dan meloloskan diri dari penahanan polisi. Ketika persidangan berlangsung, terlihat tangan Yeung meraih kunci borgol yang tertempel di bawah meja di depannya, yang tentunya seseorang telah mempersiapkan untuk Man Yeung. Persidangan pun selesai. Man Yeung dibawa kembali ke ruang tahanan sementara yang berada di pengadilan tersebut. Namun dengan kedua tangannya yang sudah terlepas dari borgol, Yeung dengan mudah melumpuhkan 2 polisi yang sedari tadi menjaganya dan berlari pergi. Meskipun Yeung yang dalam pelariannya ditembak semprotan merica, dipukul kepalanya, dan disetrum oleh beberapa polisi Malaysia, ia berhasil meloloskan diri dari pengadilan tersebut.
Malam harinya, terlihat Young dibawa menemui seorang polisi khusus Komisi Pertahanan Internasional yang bernama Russell. Russell ini seorang polisi kotor dan korup yang seringkali membantu para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya. Diketahui, Russell inilah yang menyimpan kunci borgol di bawah meja persidangan tadi siang. Tidak hanya membantu Young meloloskan diri, Russell juga menghadiahi Young dengan menangkap orang yang mengkhianati Young, yang mana cepunya si Young ini adalah tangan kanannya Young sendiri. Si cepu menjual informasi tempat persembunyian Young kepada polisi Malaysia sebesar 30.000 US dollar. Young yang tidak habis pikir orang yang menyebabkan dirinya tertangkap adalah tangan kanannya sendiri, hanya bisa terdiam. Dan Russell pun mewakili Young menghabisi si cepu tersebut. Teman-teman ada yang tahu istilah cepu? Kalau nggak tahu, Google aja ya. Russell meminta Young untuk melakukan sebuah pekerjaan untuknya dengan imbalan sebesar 200.000 US dollar. Dan sebagai balas budi atas jasanya yang membantu Young meloloskan diri dari jeratan hukum. Young ditugaskan untuk menculik seorang virologi yang bernama Dr. Rahel Khan, yang diketahui tidak lama lagi akan tiba di Malaysia untuk melakukan pekerjaannya di ACDC. Young pun menyanggupi pekerjaan yang diberikan oleh Russell. Masih ingat, Sean menelepon seseorang untuk mencari orang yang bisa menculik virologi yang sekapasitas dengan si Dr. Kenner? Yang Sean telepon tak lain adalah Russell, orang dalam yang selama ini membantu kejahatan Sean. Virologi yang dimaksud oleh Sean adalah Dr. Khan, ahli virus cantik yang keahlian dalam bidangnya tidak diragukan lagi. Dan Young lah yang disewa Russell untuk menculik Dr. Khan. Russell meminta bantuan Young karena Young sangat ahli dalam meloloskan diri, penyamaran, dan penyelundupan. Scene kembali ke John yang sudah berada di dalam pesawat yang menuju ke Malaysia. Terlihat John sedang mengalami sakit kepala yang sangat parah. Tidak lama John didatangi penumpang lainnya yang langsung mengecek keadaan John. Perempuan tersebut tak lain adalah Dr. Khan. Dr. Khan mengecek obat penahan rasa sakit yang sedari tadi John pegangi. Dr. Khan pun pergi menuju kokpit pesawat dan meminta pilot untuk menurunkan ketinggian pesawatnya. Dr. Khan tahu bahwasanya John baru saja selesai operasi, hanya dengan melihat obatnya John. Dr. Khan kembali ke John dan terlihat keadaan John sudah lebih baik. Dr. Khan bertanya apa yang menyebabkan kepala John harus dioperasi. John pun menjawab bahwasanya ia seorang polisi yang tertembak saat menjalankan sebuah misi. Dan meski sudah dioperasi, peluru yang bersarang di kepalanya tidak bisa dikeluarkan. Dr. Khan lantas memberikan John kartu namanya, dan bilang jika John mau ia bisa mengenalkan John dengan seorang ahli bedah yang terkenal. Singkat cerita, pesawat yang ditumpangi John dan Dr. Khan sudah sampai di Malaysia. Dr. Khan berjanji akan membawa John menemui ahli bedah keesokan harinya. John pun mengiyakan ajakan Dr. Khan. Tidak lama Dr. Khan dijemput oleh pihak ACDC. John pun ditawari tumpangan oleh Dr. Khan. Namun John dengan ramah menolaknya. John akan naik taksi saja. Dr. Khan pun berpamitan dengan John. Scene berpindah sebentar ke mobil van yang ditumpangi oleh Dr. Khan. Dijegal oleh mobil lain yang sedari tadi membuntutinya. Scene kembali berpindah ke taksi yang ditumpangi John. Terjebak kemacetan karena ada pemeliharaan jalan. John pun bertemu kembali dengan mobil van yang membawa Dr. Khan tadi. Namun John merasa ada yang aneh kali ini. Supir mobil van tersebut bukan orang yang sama dengan supir yang menjemput Dr. Khan di bandara. Scene berpindah ke dalam mobil van yang ditumpangi oleh Dr. Khan. Ternyata Dr. Khan sudah dalam situasi tengah diculik oleh Young. Mobil yang tadi menyegal mobil van ACDC tak lain adalah Young dan kawan-kawan. John pun menyuruh supir taksinya untuk mengikuti mobil van ACDC. Young yang mengetahui ia diikuti oleh John membuat rencana untuk menjebak John. Tidak berselang lama, John melihat mobil van tersebut sudah menepi dengan Dr. Khan yang berdiri menghadap ke arah mobil van. John pun menyuruh supir taksi untuk menepi. John pun menghampiri Dr. Khan untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. John pun disambut oleh Young yang menodongkan senjata ke arah John dan Dr. Khan. John pun masuk ke perangkap yang dibuat oleh Young. John pun akhirnya ikut diculik seperti Dr. Khan. Di dalam mobil, John mencoba mengintimidasi Young dengan terus menatap ke arah Young. Young yang terganggu dengan hal tersebut menyuruh anak buahnya mencari tempat sepi untuk membunuh John. Tidak kehabisan akal, John menjepit Young dengan menggeser kursi penumpang dan menendang kursi supir, yang membuat si supir kehilangan kendali dan menyebabkan mobil jatuh ke dalam selokan dan terbalik. Terjadilah perkelahian antara John dan Young di dalam mobil yang terbalik. Mereka berdua bergulat sambil memperebutkan sebuah pistol, sebuah adegan klise yang sering kita jumpai di film action. Sampai pada akhirnya, Young yang berhasil mendapatkan pistol tersebut dan mendodongkannya ke arah John. Namun Young urung menarik peletup pistolnya ketika melihat dompet John yang terjatuh. Di dalam dompet yang terbuka tersebut, terdapat foto keluarga John yang ibunda John berikan kepada John sebelum John berangkat ke Malaysia. Young yang dibopong anak buahnya pun pergi meninggalkan John dan Dr. Khan. Kira-kira apa yang membuat Young urung menghabisi John? Kali ini kalian nggak usah tanya Google ya. Young mengurungkan niatnya membunuh John karena ia bingung kenapa foto dirinya semasa kecil bisa berada di dalam dompet John. Young yang bernama lengkap Man Young adalah abangnya si John, yang ibunda John tinggal pergi bersama ayah John. Scene berpindah ke John yang keluar dari kantor kepolisian Kuala Lumpur setelah ia melaporkan kejadian yang menimpanya dan Dr. Khan.
Russell yang mengawasi John sedari ia memasuki kantor polisi, menelpon Sean dan mengabari bahwasanya bekas rekan kerja Sean lah yang mengacaukan operasi penculikan Dr. Khan. Sean berpindah ke John yang sedang mencari alamat tempat tinggal ayah dan abangnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang sedang dikejar oleh beberapa orang yang menagih hutang kepadanya. Karena lelaki tua ini pincang, pelariannya tidak berlangsung lama. Dia pun mulai dipukuli oleh para debt collector ini. John yang melihatnya pun tidak tinggal diam, ia mencoba membela lelaki tua tersebut. Namun para debt collector ini tidak terlihat takut kepada John. Beruntung ada mobil patroli polisi yang kebetulan lewat tidak jauh dari tempat tersebut. Para debt collector pun memutuskan untuk pergi. Lelaki tua tersebut berterima kasih atas bantuan John. Namun John yang sedari tadi sudah mengenali siapa lelaki tua ini, langsung memperkenalkan dirinya. Lelaki tua tersebut terlihat terkejut dan lidahnya mendadak keluh. Lelaki tua ini bernama Mantin, dan ia adalah ayah dari John dan Young. Mantin mengajak John untuk makan malam di sebuah kedai langganannya, untuk merayakan pertemuan mereka. Mantin yang sedang memasak untuk John dihampiri oleh seorang gadis cilik yang bernama Man Chung Sing, alias Cem. Diketahui gadis cilik ini adalah putri dari Young. Mantin menyuruh Cem untuk menemui pamannya. Cem yang terheran-heran tiba-tiba ia mempunyai seorang paman, hanya menurut saja, dan memperkenalkan dirinya kepada John. Mereka bertiga pun makan malam. John tidak terlalu banyak berbasa-basi dengan ayahnya itu. Ia mengatakan kalau tujuannya ke Malaysia ialah untuk membawa kembali Mantin. Abangnya ditambah Cem yang baru saja ia temui untuk kembali ke Cina dan menemui Fang Ling. Mantin yang mungkin masih kesal karena ditinggalkan Fang Ling, menyuruh John untuk tidak dulu membahas hal tersebut. Ia mengundang John untuk menginap di rumahnya karena hari sudah semakin larut. Chin berpindah ke rumah Mantin. Terlihat Cem sedang membakar kertas hasil ulangannya. John pun lantas menanyakan kepada Cem, kenapa dibakar padahal nilai ulangannya bagus-bagus. Dan polosnya Cem menjawab bahwasanya nilai ulangannya tidak ada gunanya. Ayah Cem berjanji jika nilai-nilai Cem di sekolah bagus-bagus, ayah Cem akan berhenti menjadi penjahat dan pulang untuk menemui Cem. Cem pun menuruti semua perkataan ayahnya, namun ayahnya tak kunjung pulang dan masih saja menjadi penjahat. John pun bertanya, apa benar ayahnya Cem penjahat? Cem pun memberikan John sebuah koran untuk John baca. Di halaman depan koran tersebut memuat berita perihal pencuri perhiasan yang meloloskan diri saat persidangan, dengan foto Man Ying di kolom artikel tersebut. John pun pada akhirnya tahu bahwa orang yang mencoba menculik Dr. Khan dan sempat ingin mencelakai dia adalah kakak kandungnya sendiri. John pun terlihat mulai kebingungan, namun pikirannya teralihkan kepada Mantin yang mengigau seolah-olah dia sedang menilang seseorang. Diketahui dulunya Mantin juga seorang polisi. Memang tidak sejahat Sean ataupun Russell, tapi bukan seorang polisi yang bisa dijadikan tauladan. Shin berpindah ke Dr. Khan yang melaporkan hasil kerjanya kepada Ross. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu bahwasanya Ross menangani kasus virus cacar yang baru-baru ini menyerang sebuah kapal kargo di perairan Malaysia. Tentunya kalian masih ingat ya. Dr. Khan mengatakan bahwa sampel virus yang didapat dari jasad para awak kapal kargo mungkin ada kaitannya dengan Dr. Kenner. Dikarenakan sampel virusnya serupa dengan virus cacar yang bermutasi yang sempat Dr. Kenner buat. Shin berpindah ke Dr. Khan yang dijemput pulang oleh ibunya. Setibanya di rumah, Dr. Khan dan ibunya disambut oleh Young dan kawan-kawan yang berhasil menghabisi semua keamanan yang berjaga di rumah Dr. Khan dan memasuki rumah Dr. Khan. Kali ini Young tidak menculik Dr. Khan, tapi ia meminta bantuan Dr. Khan untuk mengambil sampel RNA Carnot yang tersimpan di fasilitas ACDC, tempat Dr. Khan bekerja. Dan jika Dr. Khan menolak, ibu Dr. Khan yang dijadikan sandera oleh Young dan kawan-kawan akan dihabisi. Esokan harinya, John yang sudah ada janji sebelumnya dengan Dr. Khan untuk menemui seorang ahli bedah, memutuskan untuk menunggui Dr. Khan di depan gedung ACDC, tempat Dr. Khan bekerja. Karena berkali-kali John menghubungi ponsel Dr. Khan tidak kunjung aktif. Tidak berselang lama, Dr. Khan tiba di ACDC bersama Young dan kedua anak buahnya yang menyamar sebagai wartawan, yang ceritanya akan mewawancarai Dr. Khan. Russell yang mengamati jalannya operasi ini bersiaga tidak jauh dari gedung ACDC. Dr. Khan beserta Young dan kawan-kawan pun sudah di dalam ACDC. Salah satu anak buah Young menyandera para petugas yang berjaga di pusat monitoring CCTV gedung ACDC. Agar Dr. Khan dan Young bisa dengan leluasa mengambil sampel RNA Carnot tanpa ada yang mengetahui. Dan anak buah Young yang satunya bertugas bersiaga di dalam mobil. Singkat cerita, Dr. Khan dan Young berhasil mengambil sampel RNA Carnot. Meski Dr. Khan dan Young sempat dipergoki oleh dua orang petugas keamanan, namun Young dengan mudah mengatasinya. Shin berpindah ke ruang monitor. Salah satu satpam yang disandera oleh anak buah Young berhasil menyalakan alarm tersembunyi. Dr. Khan dan Young pun mulai dihentikan oleh beberapa petugas keamanan. Namun Young dan rekannya berhasil menghabisi satu persatu petugas keamanan yang mencoba menghentikan pelarian mereka. Suara alarm dan tembakan di dalam gedung ACDC terdengar sampai keluar gedung. Russell yang mendengarnya pun bersiap, jaga-jaga jika operasi tidak berjalan sesuai rencana. Begitu juga dengan John, ia langsung mengamati situasi dari kejauhan. Young dan kawan-kawan berhasil kembali ke mobil.
Young dan kawan-kawan bermanuver menghindari kejaran petugas keamanan yang terus saja berdatangan. Dan meski harus meloncati blokade, Young dan kawan-kawan berhasil menembus gerbang keluar. Namun dari arah lain muncul bis yang langsung menabrak mobil yang ditumpangi Young dan kawan-kawan. Alhasil mobil yang ditumpangi Young dan kawan-kawan terhempas menerobos masuk ke sebuah bangunan lain. Rekan Russell yang pertama menghampiri Young dan kawan-kawan langsung menghabisi salah satu anak buah Young. Young yang sadar bahwa Russell tidak akan membayar hasil kerjanya dan bahkan mungkin akan membunuhnya, mengelabui rekannya si Russell dan menghabisinya lantas bergegas meninggalkan tempat tersebut, membawa sampel RNA Carnot bersamanya. Russell yang melihat hal tersebut pun langsung mengejarnya. John yang melihat Young dikejar oleh Russell pun membuntuti mereka. Young menelpon ayahnya, menyuruh ayahnya membawa Cem pergi ke stasiun kereta dan menunggu Young di sana. Sementara itu, Dr. Khan yang masih berada di dalam mobil didatangi oleh 2 orang polisi. Namun tiba-tiba muncul Mark, anak buah si Sean, yang langsung menghabisi kedua orang polisi tersebut. Kita asumsikan kalau Dr. Khan yang masih dalam keadaan tidak sadar dibawa pergi oleh Mark. Kembali ke Young, dia bukan hanya dikejar oleh Russell seorang. Mulai berdatangan polisi-polisi Malaysia yang juga coba menghentikannya. Young bersembunyi di balik mobil, ia menunggu Russell lewat dan menjegalnya. Perkelahian antara mereka pun tidak terelakkan. Young yang dengan cepat mengungguli terlihat akan menembak Russell, namun dihentikan oleh John karena ia tidak mau kalau abangnya ini menghabisi seorang polisi. Young mengalihkan serangannya kepada John, namun sebelum Young akan memukul John mengatakan kepada Young bahwa ia adalah adiknya. Young pun terdiam kebingungan. Tiba-tiba dari kejauhan datang salah satu rekan Russell yang langsung menembak pundak Young. Young kembali berlindung di balik mobil. Russell kembali bangkit. Ia menembak tabung gas yang berada di dekat John dan Young. John membalas Russell dengan melemparnya dengan tabung gas. Namun rekan Russell kembali menembaki John dan Young. Young menaiki sebuah mobil lalu menyalakannya dan membawa John pergi dari sana. Russell pun berbuat hal yang sama dengan Young. Dia menaiki sebuah mobil dan mulai mengejar Young dan John.